Oke, Bapak Ibu terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan di hari kemarin dan sampai dengan pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, jeripayah kami untuk mencari wajah Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab setiap kehidupan kami semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Eratkanlah kami dengan tali kasih-Mu satu sama lain, sekalipun kami berbeda kota, berbeda waktu, tetapi kerinduan kami tetap sama, yaitu memuji menyembah Tuhan di pagi hari. Engkau menemukan kami sebagai penyembah-penyembah benar yang Engkau kehendaki di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, urapi koneksi kami berserah hanya kepada Tuhan sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, bahkan Tuhan menggenapi janji Tuhan satu demi satu. Engkau terpuji di atas segalanya. Haleluya. Amin. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Baik, kita mau sama-sama naikkan pujian ya Bapak Ibu. Pujian yang berikut ini saya coba besarkan supaya kelihatan sama Bapak Ibu semua. Engkau Bapa yang mengasihiku, tahukah pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini.
Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Tidak ada Bapa yang sebaik Engkau ya Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kaulah Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kaulah Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Bagi Anda yang menggunakan smartphone, kalau Anda tadi habis lihat halaman-halaman, coba dikembalikan halaman ke pertama, sebab teksnya ini ada di halaman yang pertama, Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kaulah Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kaulah Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Haleluya.
bagimu Tuhan. Mari sembah Tuhan saudara. Ungkapkan syukurmu kepadanya, sebab dia Bapa yang baik, dia pelihara hidupmu. Hosana, Hosana, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, oh, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kaulah Bapa-Ku yang baik, oh, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Boleh sambil taruh tangan di dada, kita resapi sama-sama, kita katakan, kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kaulah Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, oh, Engkau sangat baik. Boleh sambil angkat tangan Bapak Ibu, katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku
yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, ku bawa korban. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, ya. Puji nama Tuhan. Sebab Tuhan kita apa Bapak Ibu? Pakai jempolnya. Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik. Siapa namanya Bapak Ibu? Betul sekali, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian.
Sekarang kita mau perkatakan apa yang menjadi janji Tuhan di tahun 2023. Ya, semua sudah melihat ya di layar ya? Lihat ya, oke. Baik, kita taruh tangan kita sama-sama di dada. Janji Tuhan itu terletak di Yesaya 58 ayat 11 dan 14. Kita baca dulu ayat 11 dan 14 ini berikut ini. Tuhan akan menuntun aku senantiasa dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanku. Aku akan seperti taman diari dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan Tuhan akan membuat aku melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan memberi makan aku dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurku, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dengan syarat, nah ini dia syaratnya. Apabila aku tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanku pada hari kudusnya. Apabila aku menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila aku menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaraku, dan dengan tidak mengurus urusanku atau berkata omong kosong. Nah, ini syaratnya di Yesaya 58 ayat 13. Anda boleh catat ya Bapak Ibu dengan baik-baik. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih dan saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kalau kita boleh berkumpul saat ini, kita mau melanjutkan kembali ya. Kemarin kita bahas ya. Kita baca lagi ya Alkitabnya. Kita buka dulu yuk. Di Yosua pasal yang ke-7. Kita masih ada di Yosua pasal yang ke-7 Bapak Ibu. Dan kita mau tetap mengambil satu tema di ayat yang pertama ya. Yaitu yang berbunyi, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang dikhususkan itu karena Akan bin Karni bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel ya. Jadi latar belakang cerita ini adalah, peristiwa ini adalah bagaimana Tuhan sudah menyatakan kepada Yosua mana yang harus dihancurkan, barang-barang harus dimusnahkan, harus dibakar. Yang penting mereka adalah merebut kota Yeriko setelah Tuhan meruntuhkan tembok Yerikonya. Tapi yang terjadi justru salah satu dari suku Yehuda yang namanya Akan itu mengambil beberapa barangnya, menyimpannya di dalam tanah satu persatu dan tidak ngomong sama Yosua. Mengakibatkan ketika mereka melawan suku Ai atau bangsa Ai yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada mereka, hanya dengan kekalahan 36 orang dari sisi mereka, mereka langsung takut, langsung ciut, langsung tawar hati ya. Jadi benar sekali apa yang dikatakan firman Tuhan, jikalau tawar hatimu, kecillah kekuatanmu. Ya, maka itu Bapak Ibu, ini menggambarkan apa? Kita harus berhati-hati dalam bertindak. Nah, yang menjadi pembahasan kita kemarin adalah ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah mengenai jangan mengambil hak Tuhan. Ya, ini hal pilar yang pertama. Mengambil hak Tuhan adalah sama seperti yang dikatakan di situ, bahwa mengambil barang-barang dikhususkan. Karena Tuhan tidak menyuruh untuk dibawa pulang, ya. Tuhan menyuruh untuk dibakar, tetapi justru diambil. Nah, ada dalam keadaan kehidupan kita banyak sekali kalau kita tidak jeli, kita suka mengambil haknya Tuhan Bapak Ibu ya. Dari mulai memikirkan, ngebahas masa lalu terus memprediksi, menduga-duga sesuatu yang belum pasti, itu kan mengambil haknya Tuhan ya. Padahal kan yang merancangkan itu Tuhan, bukan kita. Kita kalau misalnya hanya menebak, ya mungkin itu sesuatu sah-sah saja. Tapi kalau kita sampai datang ke peramal, sampai kita mau cari tahu, itu udah mendahului haknya Tuhan, itu udah melewat batas, dan itu sama sekali tidak boleh, dilarang ya. Karena Allah kita Allah pecemburu Bapak Ibu. Dan kunci untuk kita bisa ikut jalan Tuhan itu adalah taat dan setia. Tapi bagaimana kita bisa mengikuti jalan Tuhan kalau kita nggak kenal siapa Tuhan yang kita sembah? Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian penting sekali, katakan penting sekali. Ya, penting sekali tidak hanya menjadi orang Kristen, apapun denominasi kita Bapak Ibu ya. Gereja tidak bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Doktrin pengajaran tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah satu, sikap hati kita tetap menjaga anugerah keselamatan itu. Katakan sama-sama dengan saya, sikap hati saya menjaga anugerah keselamatan yang menjamin keselamatan saya. Betul.
Tapi kan hidup ini kan banyak sekali pergumulan dan persoalan ya. Juga banyak sekali godaan tentunya. Nah, godaannya apa? Salah satunya adalah katakanlah pujian. Kita sekalipun misalnya senang sekali mendapat pujian, atau kita mendapatkan mujizat, atau kita mendapatkan kesempatan, atau kita mendapatkan sesuatu yang ibaratkannya keberuntungan, kita seringkali terpancing untuk langsung cepat cerita kepada siapa saja dan kemana-mana. Memang dalam tanda kutip ada kalimat mengatakan ini semua adalah anugerah Tuhan. Tapi tanpa kita sadar, terselip ada satu rasa menikmati, Bapak Ibu. Menikmati sesuatu yang sebenarnya belum saatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian terkasih, sebenarnya kesaksian tidak perlu harus bicara mengenai sesuatu yang bombastis ya. Tetapi bagaimana menceritakan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami satu situasi dan suasana yang belum pernah kita alami sebelumnya. Entah kemarin tiba-tiba bisa dibawa ke Holy Land, atau misalnya tiba-tiba lagi diam duduk di teras rumah, lalu Anda merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah omnipresence, adikodrati. Nah, kita harus tahu batasan-batasan ini, Bapak Ibu. Terus juga seringkali kita juga mengharapkan bahwa harusnya dia tuh terima kasih sama saya. Bapak Ibu, memang dari dasar manusia kita pasti akan ada rasa terima kasihlah sama saya. Kalau bukan saya, ini nggak bisa ini. Tapi Bapak Ibu, itu adalah dosa yang dilakukan oleh Musa dan Harun, ya, di Mara. Bagaimana terselip di hati mereka bahwa ini kalau bukan kita yang bawa orang-orang ini, yang tegar tengkuk ini, mana bisa mereka ini sampai keluar dari Mesir dari perbudakan. Makanya ketika mereka teriak-teriak, minta air, minum, dan segala macam, marah banget Musa kan. Dia pukul batunya. Padahal bukan masalah pukul batu, tapi masalah dia tuh ngomong ke orang-orang Israel, hei engkau keturunan ular beludak. Sedangkan Tuhan aja yang berhak untuk melakukan itu, yang menghakimi itu, dia tidak melakukan itu. Tuhan tidak melakukan itu gitu loh. Tapi Musa melakukan itu. Hei kamu keturunan ular beludak, apakah aku harus memukul batu ini sehingga apakah aku harus ngomong sama batu ini supaya batu ini mengeluarkan air dari dalamnya? Diketoklah itu batu. Jadi Musa tidak menghormati kekudusan Allah di depan orang-orang itu. Itulah yang menyebabkan Musa tidak masuk tanah perjanjian. Dalam kehidupan manusia, kita itu jangan sampai hanya pada posisi mendengar janji Tuhan, kemudian iman bertumbuh percaya, tapi nggak nyampe di sana. Kita harus dalam target, kita tiba di janjinya Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya harus tiba di janjinya Tuhan. Iya, betul. Nah, banyak orang yang tidak bisa sampai di janjinya Tuhan karena apa? Kecewa, tawar hati, karena mengharapkan sesuatu yang mujizat terjadi, tapi belum apa-apa udah gambar-gembor kemana-mana. Bahkan dia sudah lupa bagaimana dia memperjuangkan sesuatu yang dia kejar selama ini. Ini penyakit manusia seperti ini, Bapak Ibu. Belum dapat, dia kejar. Begitu sudah dapat, dia lupa. Dia berubah setia. Lihat, kemurkaan Allah titik pertama adalah ketika bangsa Israel berubah setia. Loh kok berubah bangsa Israel? Kan yang berubah setia adalah cuma si Akannya. Bapak Ibu sekalian terkasih, ini mengedukasi kita bahwa kita harus bertindak hati-hati, supaya bukan berarti mentang-mentang kita ini sendiri yang melakukan kesalahan, lalu orang-orang di sekitar kita tidak akan kena dampaknya. Itulah sebabnya kita itu diizinkan Tuhan berorganisasi, bersosialisasi, punya keluarga, punya sahabat, punya pelayanan, punya komunitas, punya pasangan hidup. Sebenarnya adalah untuk apa? Untuk belajar bagaimana menghormati hubungan kita dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Karena kalau kita bisa menghormati hubungan kita dengan Tuhan yang tidak maksud saya, kalau kita bisa menghormati hubungan kita dengan yang kelihatan, menyadari bahwa kalau saya bertindak seperti ini, nanti bisa merusak suasana, ya kan? Kadang-kadang kita suka nggak sadar. Karena mentang-mentang ingin dipuji, kita selalu bikin satu bercandaan, dan bercandaan itu tanpa kita sadar sebenarnya merusak suasana yang sudah ada. Nah, itu juga kita harus sadari. Karena kita tidak selalu harus jadi pusat perhatian orang. Ini pun mengambil haknya Tuhan. Karena satu-satunya menjadi center adalah cuma Yesus Kristus. Tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan anak-anaknya, Bapak Ibu. Ketika engkau jerih payah dengan susah payah, ada orang-orang yang tidak menganggapmu,
Tapi ada satu pribadi yang mengatakan, engkau berharga di mataku ini. Dan akan tiba saatnya Tuhan akan menaikkan kau menjadi kepala dan bukan ekor. Kita tidak perlu bersusah payah untuk menaikkan diri kita dan kepala kita tinggi-tinggi. Nah, selain pujian, apa Bapak Ibu yang tidak boleh kita ambil dari haknya Tuhan? Yang kedua adalah, yang pertama adalah pujian, ya, mencari perhatian. Yang kedua adalah penghakiman atau menghakimi. Katakan penghakiman atau menghakimi. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, kalau boleh jujur nih ya, dalam perjalanan hidup kita ini kan kita mengalami banyak benturan, ya, banyak gesekan. Mungkin dalam hidup saudara ada orang-orang yang pernah merugikan saudara, pernah bikin saudara juga jadi susah, ya segala macam lah pokoknya. Tapi pada waktu saudara dan saya mengalami hal seperti itu, ya, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau? Kalau kita renungkan lagi nih ya, Tuhan itu sebenarnya pengen kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena inilah bagian kita Bapak Ibu, yaitu melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar. Firman Tuhan berkata apa? Jikalau pipi kirimu ditampar, maka kasih pipi kananmu. Jikalau engkau disuruh jalan 1 mil, maka jalanlah 2 mil. Jikalau engkau diminta baju, maka berikanlah jubah. Ini memang kontradiktif dengan pemahaman manusia secara umum. Tetapi saudara dan saya dibentuk dan dijadikan sebagai pribadi yang mengenal Kristus. Apapun warna belakang kita, golongan kita, saya tidak peduli Bapak Ibu. Karena itu semua hanya baju, hanya cara, hanya warna. Tetapi hati ini loh yang harus nempel sama hatinya Tuhan. Bisa nggak? Sudah belum kita itu melakukan hal seperti ini? Karena biasanya orang begini, saya akan baik sama orang kalau orang itu baik sama saya. Tapi begitu orang itu jahat sama saya akan jahat, lebih jahat lagi sama orang itu. Bapak Ibu, ini kan kontradiktif dengan firman Tuhan. Kalau saudara dan saya mengaku sebagai anak Allah, sebagai orang Kristen, maaf, nggak ada alasan apapun saudara. Terserah saudara mau bilang saya misalnya sok baik lah, sok suci lah. Bagi saya nggak penting. Saudara sendiri nanti yang akan kena batunya karena saudara menghina, menghakimi saya. Katakanlah seperti itu. Berlaku pada orang lain. Kalau saudara dan saya dipandang orang misalnya, Allah sok kudus, sok bersih, sok baik, biarin. Karena itu yang diterima oleh Yesus Kristus ketika dia ditangkap di Getsemani. Di kata-katainnya aja gak ditulis di Alkitab, tapi kita bisa bayangkan lebih pedas dari yang pernah kita alami pasti. Ketidakadilannya lebih jelas. Orang gak salah ditangkap kok. Bukan penjahat dipukulin kok. Jadi kita jangan mengikuti ajaran dunia Bapak Ibu. Dunia akan mengajarkan, kalau orang baik sama kamu, kamu kasih baik, kasih kepala. Enggak. Tuhan bilang, kalau kamu dihajar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya apa? Tetap diam. Seperti Mazmur 4. Berkali-kali itu gunanya baca Mazmur 4 sama Mazmur 5. Satu-satu bagian ayatnya mengatakan, jikalau kamu marah, tetaplah diam. Kita pasti akan mangkal ya ketika ada orang yang tidak menganggap kita secara kedagingan. Jelas. Tapi saya balikin lagi. Saya ini belajar jadi orang Kristen, apakah mau tetap bersikeras dan kedagingan saya? Saya buang-buang waktu dong. Ini bukan masalah doktrin karismatik, beda sama Protestan, sama Injili, enggak. BW ini adalah satu wadah komunitas di mana pengajaran yang sehat dan sederhana namun relevan aplikatif bisa kita buktikan Bapak Ibu. Kebenarannya dan keabsahannya. Secara fundamental landasannya firman Tuhan. Jelas ini dikatakan bahwa kalau kita sudah, ya tapi kita juga harus cermat dan bijaksana lah tentunya. Bukan juga mau dibodoh-bodohin orang gitu. Ini dalam kasus misalnya kalau ada satu keadaan misalnya orang ini memanfaat kita, ya sudah, bukan lagi oh dia manfaatkan saya di hal ini, ya udah kita kasih buat kita dimanfaatkan lagi sama dia. Itu namanya kebodohan. Tapi ini bicara mengenai kalau ada orang menyakiti, merugikan kita, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengampuni. Arti kata pipi kanan itu adalah mengampuni Bapak Ibu. Arti daripada jalan 2 mil itu adalah mengampuni, memaklumi, memberi lebih. Arti daripada memberi jubah pada saat diminta baju adalah memberi lebih. Katakan memberi lebih.
Dan lebih itu bisa kita berikan dan dirasakan ketika kita mengatakan, aku ampuni dia Tuhan. Bukan berarti ditabok langsung, nih pukul nih, pukul nih, pukul nih. Itu namanya nantang Bapak Ibu. Tapi ketika kita dipukul, ya saya ampuni kamu, sudah. Kita berhenti. Kita itu harus menjadi peredam dalam satu bara api yang sedang menyala-nyala. Jadi konteks ini bukan berarti kita nantangin orang. Kita pamer, minta baju, nih gue kasih jubah. Lu pikir gue miskin? Nggak gitu konteksnya. Itu namanya ngambek Bapak Ibu. Tetapi konteksnya adalah mengampuni. Katakan mengampuni. Karena penghukuman dan penghakiman itu haknya Tuhan. Ya, terus terang saya pernah mengalami. Anda pun juga pasti pernah mengalami. Ya, begitu ada yang merugikan kita, ya sekarang kita sudah tahu ya. Dengan adanya ini kita kan nggak mau Tuhan murka dong dengan kita. Betul nggak? Kita kan mau Tuhan itu tetap sayang sama kita. Tuhan itu bukan ambekan, enggak. Tapi dia mengajarkan satu prinsip yang jelas. Prinsip yang tegas yang tidak bisa berubah. Karena sifatnya dia tetap absolut. Kuasanya absolut. Mujizatnya absolut. Enggak ambigu, tidak setengah-setengah. Ya. Bagaimana caranya Abuna kalau ada orang yang menyakiti saya? Coba taruh tangan di dada. Apakah dalam minggu-minggu ini, sambil pejamkan mata, apakah dalam minggu-minggu ini, atau tadi pagi, atau kemarin, di kantor, atau misalnya lagi jalan, di perjalanan, atau bulan-bulan ini, saudara juga baru saja mengalami itu, mengalami sesuatu yang merugikan saudara? Katakan sama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, aku serahkan penghakiman dan penghukuman atas orang itu kepadamu ya Tuhan. Aku tidak mau melakukan apa-apa. Katakan sekali lagi. Aku tidak mau melakukan apa-apa. Aku hanya mau melepaskan berkat. Melepaskan doa untuknya. Amin. Amin. Nah, ini yang harus kita lakukan. Setiap kali kita merasa dirugikan orang. Jadi kita di mata Tuhan tidak mengambil hak. Jadi Tuhan gak murka sama kita. Nah, tapi begitu orang merugikan itu ya, ternyata benar-benar diberkati Tuhan. Ya sikap hati kita ya jangan ngambek sama Tuhan Bapak Ibu. Karena jujur ya secara manusia kan, ya saya maunya orang itu dihajar sama Tuhan gitu loh. Gara-gara saya ngomong berkati malah dia lebih kaya dari saya. Enggak Bapak Ibu. Percayalah. Tuhan itu Bapa yang sangat baik. Dia tahu sekali bahasa air mata kita. Dan dia tahu di waktu tepat kapan dia akan membela saudara dan saya. Jadi kalau misalnya sekalipun hati kita tentu ya secara manusia, hajar dong Tuhan, hajar. Tapi ternyata makin diberkati gitu. Nah kalau yang terjadi ternyata kebalikan dari yang kita mau, ya itu adalah ujian yang harus kita selesaikan dengan kemenangan yang mutlak. Katakan amin. Ya. Ini ujian antara pribadi lepas pribadi Bapak Ibu. Bisakah kita tetap mengucap syukur, memuji Tuhan dan merelakan penghukuman itu ya. Relakan saja karena Tuhan tahu hak yang paling penuh atas segalanya. Katakan sama-sama dengan saya. Tuhan tahu hak yang paling penuh atas segalanya. Tuhan siapa namanya? Tuhan Yesus namanya. Karena dia membuktikan dirinya kan. Dia mati, dia tidak menyumpahi orang, bahkan dia mengatakan ampunilah mereka Tuhan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia pun gak meladeni orang yang menghina dia. Katanya anak Tuhan, suruh dong malaikatmu turun. Dia hanya meresponi yang di sebelah. Saat ini juga engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Itu yang kita kejar Bapak Ibu. Itu yang kita tuju. Bayangkan, Firdaus bukanlah surga Bapak Ibu. Firdaus adalah sebuah taman. Dikatakan sebagai satu bagian yang secara dalam kehidupan dunia ini, sebuah taman yang dipelihara oleh Tuhan sendiri. Tuhan pemelihara taman itu. Dan ini sama dengan janji Tuhan di tahun pemeliharaan Tuhan 2023 ini yang tercatat di Yesaya pasal 58 ayat 11 dan 14. Betul sekali.
Jadi kalau misalnya Tuhan mau memberkati orang itu sekalipun, itu hak penuhnya Tuhan sendiri. Karena apa? Ketika kita merelakan dan tidak membandingkan hak Tuhan memberkati orang lain yang menurut kita tidak lebih baik dari kita. Tuhan sedang menyiapkan berkat yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kita harapkan, sebab Ia melihat saudara dan saya memang lebih baik dari orang itu. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengajaran yang bisa kami aplikasikan. Mulai hari ini kami tidak mau lagi mau cari-cari atau jadi pusat perhatian atau menanti pujian dari orang, pengakuan dari orang bahwa kami ini pintar, hebat, kaya, besar, dekat sama Tuhan, kudus. Itu bukan haknya kami. Itu adalah haknya Tuhan. Dan kami pun juga tidak mau berubah setia. Mudah untuk menghakimi orang, mengharapkan orang lain dihukum oleh Tuhan, atau bahkan protes sama Tuhan. Kenapa dia lebih seakan-akan dibuat mudah daripada saya? Padahal kami memiliki Tuhan Yesus. Mereka belum tentu memiliki hubungan yang sama seperti kami. Dan sebenarnya hubungan inilah yang lebih penting. Dengan kami memiliki hubungan ini, tetap memiliki hubungan ini, berarti kami tetap terkoneksi dengan Engkau. Kami punya akses, kami punya kesempatan, dan kami punya hak yang akan Tuhan berikan indah pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan sebelum kau melanjutkan apa yang akan kau lakukan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Percayalah, berkat Tuhan untukmu berlimpah-limpah. Dan mulai hari ini, mari, jika ada orang yang merugikan kita, kita mau perkatakan, Tuhan, aku serahkan penghakiman dan hukuman orang itu kepada Tuhan. Aku hanya ingin melepaskan doa, berkat dan pengampunan. Dan aku percaya Engkau memberi aku kekuatan dan ketenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja Bapak Ibu. Terima kasih. Senang sekali bisa melihat semua lagi ya. Wah, ada Bu Marta lagi nih, semua lengkap ya. Terima kasih ya Buna. Puji Tuhan, sama-sama. Ya. Oh, anak-anak sudah pergi ya. Oh, shalom Pak Enggano. Nah, ini kalau saya sebut ada 34 orang, waktunya nanti nggak cukup. Tapi puji Tuhan ya. Tapi Bapak Ibu, ikuti terus BW karena Sabtu ini ada kesaksian dari Ibu Christine Merliana. Shalom Bu Christine. Ya, Bu Shalom Christine Pak. akan Bu Christine akan menyaksikan sesuatu, kesaksiannya luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketinggalan jatahnya hari Sabtu. Nah, sampai kita menunggu hari Sabtu, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Oke? Jangan lupa apa yang disampaikan Tuhan melalui media BW ini ya, Bapak Ibu. Jangan berubah setia. Katakan jangan berubah setia. Dan jangan kasih kendor. Betul sekali. Tuhan berkati. Saya izin pamit ya Bapak Ibu sekalian. Makasih ya Buna. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Terima kasih ya Buni. Tuhan berkati. Terima kasih Abuni. Terima kasih Abuni. Ya, semuanya terima kasih. Tuhan berkati. Selamat bekerja. Selalu sehat. Terima kasih ya Buna. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Yes. Izin pamit ya. Bye. God bless. God bless.